Skyscrapers crossing vertical. The countdown begins into I'm in a reckless fever. Love struck girl, I tease her. Thought I'd never be her. Quite the job you've done on me. Parties in my mind, I'm working overtime to have you in my world. Skyscrapers causing vertigo. The countdown begins in Tokyo. 27 days ago means 20 million ways to cope with love. I'm in a reckless fever. Love struck girl, I tease her. Thought I'd never be her. Quite the job you've done on me, sir. You've been hosting parties in my mind. I'm working overtime to have you in my world. Oh, what Jam berapa we tebak diangkut? 16.24 balik. Hari ini gimana, seru nggak? Saya pengen sedikit wawancara. Bapak atas nama siapa? Atas nama saya. Ya. Nama saya Angga Mawantin. Nggak mau? Angga Mawantin. Nggak mau Entin. Di sini saya ingin sedikit wawancara mengenai perjuangan hidup Bapak. Kira-kira Oh ya, kalau perjuangan hidup saya itu panjang ya. Dari mulai saya juga berkesenian sampai sekarang. Nah, kalaupun saya sekarang ini parkir itu hanya untuk sampingan saja. Tapi basic saya itu dari sekolah budaya. Jadi saya spesialisnya menyutradarai, kemudian melatih teater dan menulis naskah, skrip. Ya. seni ya berarti Bapak ya? Seni. Ya. Terus juga harapan hidup Bapak apa? Harapan saya tentunya yang pertama bagaimana keluarga saya atau anak-anak saya bisa maju, khususnya di soal pendidikan. Kemudian saya sendiri orangnya inovatif, artinya banyak yang saya harus kerjakan. Bukan saya berjiwa itu monoton ya, saya selalu ingin inovatif, ada perkembangan-perkembangan, kedepannya lebih baik. Terus pesan untuk Bapak nih buat generasi muda zaman sekarang? Ya, kalau pesan untuk generasi ke depan, yang pertama harus siap kerja keras, kemudian mau mencoba sesuatu dan mengikuti perkembangan zaman, khususnya era globalisasi dan digitalisasi. Kalau kita sekarang gaptek, katakan itu bahaya, kita akan ketinggalan ya. Kalau gaptek itu akan ketinggalan. Jadi udah serba komputer ya, udah serba apalagi medsos musimnya. Saya pikir kedepannya juga pasti dunia itu akan berkembang pesat. Seperti itu kira-kira. Bapak makasih banyak Ya. pesannya ya Bapak. Terima kasih. Saya ibaratnya dari kecil ya, emang dari kecil tuh udah kayak ekonomi juga kurang ini ya, masih ya. Tapi alhamdulillah kalau dari rezeki sih selalu ada. Terus saya tuh punya ingatan waktu kecil tuh, saya tuh dulu pengen sekolah, karena kurang biaya, jadi kayak model tas, sepatu itu dari ngadu orang tua saya emang di situ emang lagi goyang-goyangnya. Ya alhamdulillah itu dari tua dan gitu. Kemudian emang terus naik ke SD tuh
Baik, sebelumnya boleh tahu namanya siapa? Namanya Joy Masnya? Abraham. Di sini saya pengen nanya perjuangan hidupnya itu kayak gimana, Maaf. Perjuangan hidupnya nggak ini sih, maksudnya kalau misalkan ini mah belok-belok nggak terlalu lurus, jadi kadang ada di bawah kadang di atas, ya itulah hidup. Udah sih. Abang gimana Pak perjuangan? Sama perjuangan hidup saya itu sangat, ya dibilang saya itu merintis dari awal sampai sekarang ini bukanlah hal yang sangat-sangat mudah. Banyak lika-liku rintangan yang saya hadapi. Baik. Pokoknya sedih. Selanjutnya, Saya tinggal enaknya. selanjutnya harapan kedepannya gimana? Harapan kedepannya semoga yang saya cita-citakan, yang saya mau bisa terwujud di dalam kerja keras saya. Dan pesan-pesan untuk generasi anak muda zaman sekarang. Pesan-pesan untuk generasi anak muda zaman sekarang, Jangan banyak ngeluh, jangan banyak ngeluh. terus berusaha Berusaha. mencari sesuatu yang dimau. Ya, Soalnya masalah hidup mah butuh perjuangan. kalau pengen yang instan makan mie aja. Ya, bukan pewaris. Kita perintis bukan pewaris. Iya. Udah sih. Yo, makasih. Nasihat hidup singkat Pak buat kami. Apanya? Nasihat hidup singkat buat kami. Pesan singkat. Ya, nasihat hidup. Maksudnya tetap semangat belajar, Ya. yang rajin belajarnya, semangat sekolahnya. Ya. Saya mau nanya Pak, pendapat Bapak tentang generasi muda saat ini. Generasi muda saat ini karena apa ya? Generasi muda ini terlalu terlena sama permainan, sama gadget itu ya, sama ya permainan zaman sekarang lah kayak handphone. Jadi jangan terlalu terlena. Ya, pokoknya yang semangat belajarnya, semangat beres belajarnya, sekolahnya yang rajin. Jangan kasihan sama orang tua kita karena cari nafkah susah untuk membiayai sekolah. Makanya pesan buat anak-anak zaman sekarang itulah. Jadi jangan terlalu terlena sama HP. Ya, segitu aja Pak. Saya Tama. Pengalaman selama backpacker challenge adalah saya susahnya mencari mencari pelanggan, capek, terus lebih banyak lagi. Pelajaran dan nilai kehidupan yang didapatkan adalah susah mencari uang, susah mencari pelanggan, dan capeknya mendapatkan uang. Itu saja. Terima kasih. Maka nama saya Rehan, di sini saya akan refleksi soal kegiatan backpacker ini. Yang pertama, refleksi seluruh kegiatan itu menurut saya lumayan capek, tapi banyak kesan-kesan yang bisa diambil. Terus juga pengalaman selama backpacker challenge itu gimana, jadi tahu rasanya berjualan, dari uang ataupun yang lainnya, dan pelajaran dan nilai-nilai kehidupan yang didapatkan itu satu, bisa tahu apa itu arti kehidupan, berat, susah, ada naik turunnya juga, jualan juga kadang dijual kadang enggak. Dan untuk vlog itu mungkin sudah terbiasa di sekolah, jadi ya nggak terbebankan. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Dava. Di sini saya akan membuat video refleksi kegiatan backpacker. Yang pertama, gampang bersosialisasi kepada masyarakat. Pengalaman selama backpacker yang saya dapat, tidak mudah mencari uang dan susah payahnya cari uang. Pelajaran dan kehidupan yang didapatkan. Saya yang didapatkan dapat lebih berani ke masyarakat sekitar. Dan Saya Felicia, dan refleksi saya di sini dari kegiatan yaitu gampang bersosialisasi, terus pengalaman selama backpacker challenge, tidak mudah mencari uang dan tidak mudah untuk berdagang, terus pelajaran nilai kehidupan yang didapatkan lebih berani
saya ingin menyampaikan refleksi dan cerita kali ini adalah jadi saya gampang bersosialisasi. Terus pengalaman yang saya dapatkan selama BPK adalah tidak mudahnya berjualan, mencari uang, dan pelajaran yang saya dapatkan adalah lebih berani untuk bisa berbicara ke orang lain selama bersosialisasi. Dan nilai kehidupan yang saya dapatkan itu saya jadi bisa lebih berani. Saya menjelaskan ini refleksi saya. Jadi kalau dia mau terlalu panjang, pengalaman selama berpikir, kalian sudah tidak mudah mencari uang dalam berbicara. Pelajaran dan nilai kehidupan yang saya dapatkan adalah bisa lebih berani dan berkomunikasi dengan masyarakat sekitar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wardani Putri. Refleksi seluruh kegiatan saya hari ini yaitu gampang sosialisasi, pengalaman selama backpacker challenge yaitu saya jadi tahu rasanya berjualan, pelajaran dan nilai kehidupan yang didapatkan yaitu susahnya mencari uang dan itu keberanian juga yang harus sadar juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky. Refleksi seluruh kegiatan adalah gampang bersosialisasi. Pengalaman selama backpacker saya adalah tidak mudah mencarinya uang atau berdagang, dan pengalaman dan nilai kehidupan yang saya dapatkan selama backpacker adalah tidak malu bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Bakir. Refleksi seluruh kegiatannya gampang bersosialisasi. Pengalamannya tahu bahwa tidak mudah mencari uang. Pelajarannya tidak malu bertanya. Perkenalkan, nama saya Billy. Refleksi seluruh kegiatan gampangnya bersosialisasi. Pengalaman selama backpacker challenge tidak mudah untuk mencari uang atau berdagang. Pelajaran dan nilai kehidupan yang didapatkan lebih berani untuk bertanya kepada orang asing dan lebih berani untuk percaya diri. Jadi refleksi seluruh kegiatan pada backpacker kali ini adalah capek dan pegal-pegal itu pasti ada. Pengalaman selama backpacker challenge itu adalah sangat tidak mudah untuk mencari uang, apalagi sampai berdagang. Pelajaran dan nilai kehidupan yang didapatkan adalah lebih mudah bersosialisasi